tafakhir, bangga, ya tafakhir, bermegah-megahan. Wa man taraka dzunuba habul malaikah, siapa yang meninggalkan dosa, dia menjauhkan daripada perbuatan dosa, ahaballahu malaikah, Allah malaikat menyukainya. Li'annahu la yataibul katabata allazina yaktubuna sayyi'at, karena malaikat itu ya tidak susah-susah untuk mencatat daripada perbuatan-perbuatan tidak baik itu. Wa mahana sinatoma anil muslimin, siapa yang meninggalkan toma, ya memutuskan toma, rakus, ya qatahu anhu, meninggalkannya, ahabul muslimin, yaitu sangat dicintai oleh orang muslimin. Ya annahu la yaqizilu qulubuhum, karena tidak ada ya sedikit pun kejelekan di dalam hatinya, keburukan di dalam hatinya. Di mana makalah yang keempat ini ya kita lihat, diperhatikan ya, makalah yang keempat ini dari Utsman radhiyallahu ya berkata, man tarokad dunya, siapa yang meninggalkan dunia, ya tidak tenang dengan dunia, tidak hubud dunia, ya tidak hubud dunia, ya dia meninggalkan dunia, ahabballahu taala, ya ahabballahu taala, maka Allah sangat menyukainya. Ya, orang yang tidak hubud dunia, ya Allah suka, Allah senang kepadanya. Ya, apa itu hubud dunia? Hubud dunia akal sabab wal akal, ya, yaitu ya di mana dia mensedikitkan, mengurangi rasa kenyang dan makan. Kalau orang masih aja senang ya makan mulu, sedikit makan, kenyang mulu, itu namanya orang hubud dunia. Ya, hubud dunia, senang dengan dunia, ya. Itu ya. Wa akal wal akal, ya. Akli makan. Ya, orang yang senang dengan makan, dengan ya kan ada orang yang senang makan. Ya, contoh lagi dengan makanannya, ya, senang pada makan. Itu hubud dunia namanya. Ya, itu hubud dunia, ya. Jadi ya di mana orang yang sedikit makan, sedikit mengurangi daripada kenyangan, wa abghadus sana, ya, dan tidak suka pujian manusia, ahabballahu taala, ya maka Allah mencintainya. Kita pengen dicintai oleh Allah, kurangilah daripada makan, ya, jangan perut kenyang terus, ya, kita kurangi daripada makan. Jangan senang dipuji oleh orang, gitu ya. Jadi kita jangan hubud dunia, ya, hubud dunia makan. Memang kebanyakan orang itu dengan makan senang, ya. Kebanyakan orang itu dengan makan itu senang, dah habis makan pengen lagi makan. Bahkan ada orang yang nyari di mana makanan yang aneh nih, nyari jauh-jauh jalan sono, dia ke puncak, dia mana nyari makan, ya itu hubud dunia. Nah, ya itu hubud dunia, ya. Di mana orang yang ya mengurangi, meninggalkan hubud dunia, yaitu dengan ya dia mengurangi rasa kenyang, mengurangi makan, dan tidak suka dengan pujian manusia, ahabballahu taala, maka Allah subhanahu wa taala senang, cinta kepadanya. Ya, li'annahu tarakar riya wat tafakhur, ya, li'annahu tarakar riya wat tafakhur, karena dia meninggalkan ya sifat riya dan daripada tafakhur, bermegah-megahan, bangga. Tafakhur bangga, ya, itu biasanya kalau makan bangga kan, dia makan sono enak, restoran sono. Hampir sekarang banyak banget tempat makan, kita lihat banyak makan sekarang jalanan tuh banyak banget kafe-kafe sekarang, ya itu ya. Nah, orang yang senang ya dengan demikian itu ya adalah orang yang hubud dunia, ya. Dan orang yang meninggalkan dunia, tidak hubud dunia, menahan dirinya ya daripada kenyang, menahan daripada makan, tidak suka ya dia pujian orang, ya, dia bisa tidak ria, ya, tidak bangga, ya, maka itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya perut selalu kenyang makan ya itu adalah ya akan bisa menjadikan ya malapetaka bagi kita ya. Nah, anna man sya'a jami'al afati syahwatal batni wa minha tatasabu syahwatul faraj ya. Dikatakan bahwasanya sumber daripada malapetaka itu syahwatul batni, syahwat perut, pengen makan ya, barut dari perut, pengen makan, pengen yang mewah-mewah ya, akhirnya bisa riak dah tuh. Jadi sekarang bisa makan di restoran foto dah. Oh iya, dipoto barang ya, di HP, wah makan sono makan sini, itu timbul ria. Ya, itu jadi timbul ria, timbul bangga ya, bangga itu ya. Ya. Nah dari perut itu dikatakan wa minha tatasa'abu syahwatul faraj, dari dengan kita perut kenyang makan dengan berbagai macam itu maka akan menimbulkan daripada syahwat al faraj ya, akan meningkat syahwat nafsu kita. Oh, dengan makan itu akan meningkat juga nafsu kita. Ya, nafsu kita itu ya. Ya, di mana nafsu ya itu ya akan membawa juga ya daripada malapetaka di kita. Apalagi makannya yang bergizi yang macam-macam, nafsunya tinggi dah ya, nafsu sama perempuan ya, nafsu sama kemewahan ya, nafsu sama ya kedudukan, timbul nafsunya tuh ya. Kalau senangnya sama perempuan, nafsu sama perempuan dah ya. Kalau sama yang jabatan, pengen cari jabatan terus meningkat ya. Dikatakan ya tatasabu syahwatul farj, dari syahwat perut itu akan timbul ya, akan berkembang kepada nafsu terutama nafsu farj berkembang tuh ya. Makanya orang yang makan perut ini yang perutnya berbuncit ya, ada yang perut gede banget gitu. Nah, nafsu sama perempuan dah tuh. Ya, perempuan tuh. Ya, ada yang nafsu sama ya jabatan ya. Nah, ini ya. Jadi orang yang ya bisa meninggalkan ya daripada kenyang, daripada kenyang, maka itu Allah cintai. Orang yang selalu lapar bisa nahan lapar, bisa menahan nafsu daripada makan, ya, bisa menafsu daripada faraj, itu Allah cintai. Ahaballah. Karena dengan itu, ya, dia meninggalkan, dia bisa menahan lapar, menahan daripada lain, itu bisa meninggalkan riya. Kalau dia makan mulu nggak bisa nahan, itu bisa timbul riya, ya, nafsu riya dan segala macamnya, ya. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, jahidu anfusakum bil ju' wal atas. Ya, jahidu anfusakum bil ju'i wal atas. Lawanlah, berjuanglah, ya, dari kamu, ya, lawanlah hawa nafsumu bil ju' wal atas, dengan lapar dan haus. Lawan hawa nafsu kita dengan lapar dan haus. Kalau kita kenyang terus, kita banyak nafsunya, nafsu kepada perempuan, nafsu pengen tidur mulu, nafsu pengen ngobrol, ya, kalau perutnya kenyang. Tapi lawanlah, kata Nabi, jahidu anfusakum bil ju' wal atas, lawan diri kamu itu daripada lapar dan haus. Karena dengan lapar dan haus, ya, kita bisa, ya, mengurangi ngantuk, ya, gitu ya. Kita mengurangi, ya, daripada lapar haus ini bisa mengurangi ngantuk, bisa kuat ibadah. Kalau perut kenyang gak kuat ibadah, ya. Kalau perut kenyang kita nggak kuat ibadah, banyak ngantuk, lemes, itu, ya. Tapi kalau kita bisa lawan, ya, apalagi di puasa Senin Kemis nih yang muda-muda nih, ya, kita tua itu makan kurangin, bisa bangun malam kuat dah. Kalau makannya kenyang mulu, berat, itu malam, ya. Dan juga kita kalau mengurangi makan, terutama nasi, bisa menurunin gula darah kita, ya.
Kalau udah nggak makan nasi, kurangi nasi, makan dikit, itu gula darah akan stabil. Itu ya. Ini yang udah pada pasang ring nih. Itu ya, kalau kita makan banyak kayak itu, periksa darah tinggi, ya tinggi. Ya, tapi kalau kita udah mulai dikit, itu jangan banyak makan, ya makan yang lain aja. Nah itu stabil. Walaupun kita nggak minum obat, itu stabil. Ya, mengurangi makan stabil itu. Ya, maka dikatakan ya, jahidu anfusakum bil ju' wal atas. Lawan, ya, hawa nafsumu itu dengan lapar dan dengan haus. Ya, lawan kita. Emang kalau kita puasa Senin Kamis saja jam 10 perut udah kering, ya lawan. Ya, tapi kalau kita nggak puasa, ya kagak. Ya, belum makan apa-apa. Itu ya kita lawan. Bainal ajra fi zalika ka ajil mujahid fi sabilillah. Ya, karena orang yang berjuang melawan ya daripada dengan lapar dan haus itu, ya bainal ajra, sungguhnya pahala yang diberikan yang demikian itu ka ajil mujahid, seperti pahalanya orang yang berjuang fi sabilillah. Orang yang berjuang dalam sabilillah, pahalanya besar. Ya, orang yang puasa Senin Kamis, ya yang melawan daripada ya haus, lapar dan segala macamnya, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjuang fisabilillah. Ya, wa innahu laisa min amalin ahabbu ilallah ta'ala min ju'wal atas. Wa innahu laisa min amali, tidak ada satu amalan yang Allah paling suka daripada lapar dan haus, ya, daripada lapar dan haus ya. Ya, juga Rasul katakan la yadkhulu malaku tasamai man mala'abatnahu, ya, rawahu Abu Sa'id Al-Khudri, ya, rawahu Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Di mana dikatakan la yadkhulul malaku tasama man mala'abatnahu, ya, tidaklah mencapai malakut sama ya, malakut sama langit, ya, atas man mala'abatnahu, siapa yang perutnya kenyang. Siapa yang perutnya penuh. Kalau kita sembahyang perutnya kenyang mulu, itu khusyuknya kurang. Kalau perutnya kosong, bisa khusyuk, bisa dia langsung ya berpikir minum. Ya, ya itu ya. Jadi di mana kita harus ya, melawan ya hidup ini, yaitu dengan kita jauhkan daripada hubbud dunia, yaitu selalu perut kenyang. Hendaklah kita berjuang untuk agar supaya kita selalu ya lapar dan lalu haus, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda pula, afdalukum manzalata indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullukum naumi akulin syarubin. Rasulullah SAW bersabda, ya, afdalukum manzilata indallah, ya, kedudukan yang utama di antara kamu ya di sisi Allah, atwalukum ju'an wa tafakkuran, ya, orang yang paling kuat menahan lapar dan tafakkur, bertafakur, ya, yang paling afdal ya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kuat menahan lapar, ya, menahan lapar dan bertafakur, ya, yang kuat menahan lapar dan tafakur, ya. Wa abdaluku ilallah taala kulun naumin, ya, akulin syarubin, ya, sebenarnya yang Allah benci, ya, abbarukum, Allah benci dan kamu adalah ya orang yang banyak naumin, tidur, wa akulin, makan, wa syarubin, minum. Allah nggak senang, Allah benci kepada orang yang banyak tidur, banyak makan, banyak minum, gitu ya. Tidur mulu, jarang ibadahnya, ya, tidur mulu itu Allah nggak senang, ya, Allah benci kepada orang yang demikian itu, ya. Nah, jadi ya yang pertama ini dikatakan oleh Utsman bin Affan, ya, bahwasanya ya Allah cinta kepada orang yang meninggalkan dunia, orang yang tidak hubud dunia, ya,
orang yang hubud dunia, ya Allah senang kepadanya, yaitu orang yang dapat meninggalkan lapar, haus, ya, juga orang yang nggak senang dengan pujian-pujian, ya, karena itu semua, ya, akan bisa meninggalkan ria, ya, bangga. Orang-orang yang tidak ria, tidak bangga, ya, maka Allah cintai, ya, Allah suka, Allah cintai, ya, Allah cintai, ya. Di mana juga Allah SWT bangga kepada hambanya yang selalu lapar, ya, yang selalu lapar, tidak selalu kenyang, ya. Allah sangat bangga, ya. Di sini katakan, ya, di mana, ya, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yubahil malaikata mimman qalla ta'amuhu fid dunya. Innallaha yubahi malaikata. Sesungguhnya Allah SWT membanggakan umatnya kepada malaikat, mimman qalla ta'amuhu fid dunya, siapa yang sedikit makannya di dunia. Allah SWT yang membanggakan, ya, kepada malaikat terhadap orang-orang yang sedikit makannya. Bangga Allah, ya. Allah bangga, Allah senang, ya, kepada orang-orang yang sedikit makan. Bangga Allah, ya. Allah banggakan kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat, ya? Allah berfirman kepada malaikat, ya, yaqulu unzuru ila abdi. Pada malaikat, coba lihat kepada hamba-hambaku, ya, lihat hamba-hambaku tuh di dunia. Abtaliyahu bit ta'am wasyarabid dunya fatarakuhuma li ajli. Dia aku coba, ya, untuk tidak makan, untuk makan sedikit saja, ya, untuk makan minum sedikit saja di dunia. Fatarakahu li ajli, dia tidak makan, tidak minum karena aku, ya. Malaikat, ya, nah, di mana Allah bangga di hadapan malaikat. Para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku di dunia tuh, ya, dia aku larang dia makan, ya, maka fatarakahu li ajli, dia nggak makan, dia makan hanya sedikit, minum sedikit karena aku, bukan karena yang lain. Kita kurangi makan, berpuasa, ya, kurangi makan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bangga, ya. Tapi kalau orang yang kurangi makan untuk diet, enggak. Kan ada orang yang mau kurangin makan nih supaya badan kurus, diet, diet bukan karena Allah, itu enggak ada pahalanya, enggak ada, ya. Kan ada orang, ya, pengen kurus, ya, atau makannya dikitin, ya, mau diet, diet untuk diet, bukan karena Allah, maka itu tidak masuk, ya, ke dalam kebanggaan Allah. Yang Allah banggakan kepada malaikat adalah orang-orang yang mengurangi makannya, minumnya karena Allah, ya, karena Allah, ya, pada puasa Senin Kemis, ya, itu, ya, dikurangi makannya, ya. Para, ya, orang-orang sufi itu ada yang nggak makan seminggu, nggak makan, ya, ada yang 40 hari, ya, kuat. Kita Senin Kemis aja kagak kuat, ya. Senin Kemis aja susah, ya, ya. Jadi, ya, itu, ya, di mana, ya, kita mulailah hampir yang udah tua-tua, ya, dua-dua kurangin makannya, ya, supaya gulanya nggak naik juga, ya, itu, ya. Ini jadi kata Allah SWT kepada malaikat, ya, unzuru ila abdi, lihat, malaikat tuh hamba-hambaku, ya, abtaliyatuhu bit ta'ami wasyarabi fid dunya fatarakahu li ajli. Aku perintahkan, aku uji dia dengan lapar, dengan haus di dunia, ya, dia tidak makan, tidak minum, li ajli, karena aku, bukan karena untuk yang lain, bukan untuk diet, tapi karena Allah SWT ikhlas, karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ishhadu ya malaikati, kata Allah, ishhadu ya malaikat, lihat, saksikan hai para malaikatku, ya, mamin aklihi yadahu illa abdaltuhu biha darajatin fil jannah, ya, di mana dia tidak makannya itu semuanya yang dilakukan itu, ya, kecuali aku akan gantikan, akan kuberikan darajatin fil jannah, derajat yang tinggi di sisi Allah, di surganya Allah SWT. Akan diberikan derajat, ya, beberapa derajat, ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi, ya, makalah daripada yang keempat ini, yang pertama adalah hendaklah kita, ya, mengurangi, jangan kita makan kenyang terus, ya, kurangi makan kita, minum kita, ya, jauhkan daripada senang dipuji orang, jangan riak, ya, jangan riak, jangan tafahur, kita jangan riak, ya, riak, ya, riak apa sih? Pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, ya, makan di puncak dipoto biar dilihat orang, ya, temannya lihat riak, ya, ya, itu, ya, apapun yang ingin dipuji atau dilihat orang, dibanggakan orang, itu adalah riak, ya, kita jangan bersifat riak, kita jauhkan daripada yang demikian itu, ya. Itu, ya, jadi yang pertama adalah, ya, dimana kita mengurangi makan, ya, jauhkan daripada sifat riya, ya. Yang kedua, man taraka dzunuba habbal malaikatu, ya, siapa yang meninggalkan dosa, tidak melakukan dosa, yang menghindari pada perbuatan dosa, ahabullahu malaikat senang kepadanya, ya. Allah suka kepada orang-orang yang menjauhkan atau meninggalkan daripada dosa, ya, dia jauhkan, dia hindari diri badannya dari perbuatan dosa. Ini malaikat senang, ya, malaikat senang kepada, sangat senang, ya, itu. Li'annahu la yata'abul katabata addi allazina yaktubuna sayyi'at, ya. Malaikat senang kepada orang yang meninggalkan dosa. Li'annahu la yata'abul katabata allazina yaktubuna sayyi'at, karena senangnya ngapain malaikat? La yata'abul katabah, dia nggak capek nulis. Dia nggak capek nulis keburukan perbuatan orang itu. Kalau orang itu nggak berbuat dosa, ya, menghindari dari perbuatan dosa, ya, malaikat senang. Kenapa? Karena malaikat nggak capek nulis. Kan kalau dibuat dosa kan nulis terus, capek dia malaikat. Ya, ditetap, jadi katakan la ta'bul katabata alladzina yaktubuna sayyi'at. Malaikat senang sama orang-orang yang ngaji, ya, tidak berbuat dosa, ya. Kenapa? Ini malaikat, ya, yang menulis perbuatan dosa ini senang. Yang senang ini siapa? Yang menulis perbuatan dosa, dia senang karena nggak ditulis. Kalau dibuat dosa mulu kan capek nulis terus, tulis mulu. Nah, ya, jadi sini dikatakan, ya, bahwasanya, ya, malaikat itu senang, ya, karena dia tidak menulis daripada perbuatan sayyi'at. Ya, capek dia tabu, ya, karena dia makhluk Allah juga, ya, perbuatan yang demikian itu. Ya, jadi kita jauhkan, ya, daripada perbuatan dosa, ya. Sholat, antara sholat dengan sholat menggugurkan, ya, dosa. Jumat ke Jumat menggugurkan dosa, ya. Maksudnya apa? Kita kalau berbuat dosa itu nggak langsung ditulis, tunggu sampai 6 jam 6 jam nggak tobat baru ditulis. Itu, ya. Nah, begitu kita sholat subuh 6 jam udah masuk zuhur, udah istighfar, tobat, ya, ya. Jadi antara sholat dengan sholat menggugurkan
dosa ya, antara Jumat dengan Jumat menggugurkan dosa ya. Nah, jadi yang kedua adalah jauhkan kita daripada perbuatan dosa ya, tinggalkan daripada hindari pada perbuatan dosa. Malaikat ya atid sangat senang orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Malaikat atid, raqib atid siapa? Yang penulis ya, malaikat raqib atid ya, itu yang nulis. Ini tulis kanan, sebelah kiri tulis kejahatan. Ini yang senang yang kiri nih. Jadi nggak berbuat dosa, senang dia. Nggak capek nulis. Kalau kita capek dia nulis mulu. Ya, dia senang dia nih. Orang yang nggak berbuat dosa dia senang. Ya, itu karena dia apa? La yata'attabul katabatan, dia nggak capek nulis. Dia kan makhluk Allah juga, capek juga. Capek juga kalau orang buat dosa mulu nulis. Itu, ya. Jadi ya, mana yang kedua adalah hendaklah kita jauhkan ya daripada perbuatan dosa ya, agar sehingga kita akan dicintai oleh malaikat ya, malaikat itu ya. Yang ketiga ya, waman hasimat tama anil muslimin ay qata'ahu anhum ahabul muslimin ya. Man hasimat toma, siapa yang meninggalkan toma, rakus ya, anil muslimin ya, daripada orang muslim, ay qata'ahu, memutuskannya, ahabul muslimin, maka orang-orang muslimin senang kepadanya, li'annahu la yakfiru qulubuhum, la yakdiru qulubuhum ya, karena di hatinya itu bersih daripada kotoran-kotoran dosa ya. Yang ketiga adalah di mana orang ya yang tidak toma ya, tidak rakus, maka disenangi oleh orang-orang muslim ya. Orang muslim ya, kita ini ya bab mempunyai sifat ya, jangan suka rakus. Rakus apa sih? Rakus pengen aja ya, rakus pengen aja, punya orang pengen juga, itu rakus namanya ya. Rakus itu ya, selalu pengen aja ya, itu sifatnya rakus ya. Orang yang tidak rakus ya, itu disenangi oleh orang-orang muslim ya. Boleh yang rakus, apa yang boleh rakus? Ilmu. Kalau ilmu boleh kita rakus ya. Habis ngaji lagi itu ya, habis baca buku kitabnya baca yang lain, itu namanya rakus, senang ya, itu boleh ya, karena itu syarat-syaratnya orang menuntut ilmu itu ya, salah satunya adalah harus rakus dengan ilmu. Zakain wa hirsin wa jidihadin wa dirhamin wa suhbati ustazin. Syarat menuntut ilmu itu zakain, cerdas ya, itu semua orang semuanya cerdas. Wa hirsin, rakus sama ilmu ya, dia senang baca ya, rakus sama ilmu itu ya. Kalau kita ini anak Betawi kadang-kadang kurang rakus sama ilmu. Ya, habis belajar taruh aja di rumahnya sampai besok dilupa apaan ya pelajarannya. Kurang rakus namanya tuh ya. Kalau ya hirsin, yang rakus habis belajar, ntar di rumah dibaca lagi ya, besok baca lagi. Atau dia habis ngaji nih malam Selasa ngaji, besok malam Kamis ini datang lagi ngaji, malam Jumat datang lagi ngaji ya kan, malam Rebu di sono di Al-Hilas, itu rakus dengan ilmu. Tapi kalau sama dunia ada, tidak boleh tercela ya. Habis sama dunia pengen aja ya, ada rokok di kantongnya, ada rokok temannya diambil, ditaruh aja di kantong rokoknya. Rakus, pelit, rakus ya. Nah, orang yang murah, orang yang nggak rakus ya, ahabuhul muslimun, itu disengani oleh teman-temannya ya. Orang yang dermawan ya, orang yang baik ya, itu temannya ya senang. Apalagi pergi jalan, anak muda jalan ya,
mampir di warung. Pokoknya dia bilang mau ngeluarin aja duluan dah, bayarin duluan. Temennya senang nggak? Senang ya. Coba ada teman kita satu mentar-tar aja pora-pora. Pora-pora dia. Dia pora-pora dia. Ada dua teman, rokok temennya mau diisepin. Ada temennya demen nggak? Kagak demen yang begitu. Ya, orang kagak demen yang begitu. Ya, maka man hazimat tama'anil muslimin ahabbul muslimin. Siapa yang hatinya senang dan mawan, suka gitu ya, tidak toma ya, maka ahabbul muslimin. Orang-orang muslimin senang, teman-temannya senang. Li'annahu la yaqdiru qulubuhum, karena di hatinya enggak ada kotoran pelit. Enggak ada kotoran pelit segala macam, enggak ada ya. Jadi temannya orang-orang muslim itu pada senang ya, maka kita jangan pelit-pelit sama teman. Ada duit bayarin duluan, jangan nungguin dibayarin gitu ya. Rajin bersedekah, itu adalah dimana ahabbul muslimin ya, senang orang-orang daripada orang yang muslim ya gitu. Ya, itu jadi katakan gimana ya, kita harus mempunyai hati ya yang bersih ya, hati jangan pelit ya, senang kita ya membantu orang lain ya, bantu bersedekah, rajin berinfak, maka akan disenangi oleh teman-teman kita, teman-teman orang-orang muslimin ya kan, disenangi ya gitu. Jangan takut-takut kita kayak mengeluarin duit takut habis ya gitu. Layan kus sodakoh ya, kata Nabi, layan kusu bis sodakoh, bersedekah tidak akan habis, kurang. Orang bersedekah nggak bakal kurang. Yazid bertambah kata Nabi 3 kali tuh ya, orang yang bersedekah Nabi katakan nggak bakal kurang orang yang bersedekah, tapi bertambah 3 kali pasti, yakin itu ya, akan bertambah ini. Nah ya, orang-orang yang punya hati yang demikian itu ya disenangi oleh orang-orang muslim, di annahu la yaqdiru qulubuhum, karena tidak ada penyakit di hatinya, tidak ada kotoran di hatinya, nggak ada kepelitan di hatinya, maka orang-orang akan senang dengan dia ya. Nah, orang yang hati murah, suka bersedekah, maka hidupnya itu akan dimudahkan oleh Allah. Jalan hidupnya di dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah. Kita sering baca tuh di sholat subuh kadang-kadang, fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, fa amman a'ta, siapa yang suka memberikan bersedekah, wattaqo, bertakwa kepada Allah SWT ya, amaman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna, yakin dengan balasan di akhirat nanti. Saddaqa, membenarkan kebaikan ya, yakin akan dibalas nanti di akhirat. Fasan yassiruhu lil yusra, semua kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan hidup kita ya, di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat dimudahkan oleh Allah SWT. Siapa yang memberi, dia bertakwa kepada Allah, yakin akan diberikan balasan yang baik oleh Allah, maka akan dimudahkan jalan hidupnya di dunia maupun akhirat ya. Tapi sebaliknya, fa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jelas ya, wa amma man bakhila, siapa yang bakhil ya, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna, merasa cukup ya, wa kazzaba bil husna ya, mendustakannya ya, fasanuyassiruhu lil yusra, dia nggak percaya dengan ya kehidupan di akhirat dan pembalasan Allah di akhirat itu,
fasanuyassiruhu lil usra ya. Nah, inilah ya dimana kita ya harus ya mempunyai hati kita, hati ya yang baik ya, hati yang bersih ya, agar supaya orang-orang akan mencintai kita dan juga Allah senang kepada kita ya. Nah, maka itu sekali lagi daripada makalah keempat ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kita hidup ini ya, kita makan, minum ya, bicara kurangin, jangan banyak makan, jangan banyak ngomong, jangan banyak tidur ya. Ya itu ya. Karena kalau banyak makan jadi ngantuk. Mudah ngantuk, ibadah kita kurang dah. Nggak konsen dah. Ya. Baca Quran ya ngantuk 2 baru sudah ngantuk udah. Ibadah malam nggak kurang. Kalau perut kenyang ya gitu. Jadi kurangin makan. Kalau udah kurang makan maka bisa kurang tidur. Kalau banyak makan banyak tidur. Dan kurangi ngomong. Jangan banyak ngomong, banyak ngobrol. Ngomong yang perlu. Itu. Kenapa? Karena kalau kita banyak ngobrol, akhirnya nanti ada ghibah. Ada jelek-jelekin orang dah. Udah kalau ngomong itu dah ada orang si Ano, ya begitu ya. Ya Ano begitu ya. Saya kita nimpalin emang bener. Ghibah. Kira-kira kalau orang ngomong begitu kita diam aja betah nggak? Kagak betah romanya mau nimpalin juga. Ya itu ya bikin ngomong ya. Maka Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya, maka sedikitkan bicara ya bal yakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, bal yakul khairan, bicara yang baik, yang ada manfaatnya, Auliasmut atau diam. Kalau ada teman kita ngomongin orang lain, jelekin orang lain, ngomongin lain, liasmut, diam. Kalau kita bisa bilangin jangan begitu kalau bisa. Kalau enggak diam aja. Diam enggak betah juga, tinggal. Jangan nongkrong situ gitu. Ya, tinggal ya. Nah, jadi gimana seorang muslim mempunyai hati yang bersih daripada riya, bangga ya, punya hati yang bersih daripada kotoran-kotoran itu, maka akan disenangi daripada ya saudara-saudara kita. Tapi kalau yang banyak ngomong mulu, apalagi yang bohong mulu, nggak demen orang ya, orang nggak demen, orang nggak percaya ya. Ya itulah ya makalah daripada makalah yang keempat. Besok masuk makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu karwajhakallah ya. Min naimid dunya fikal Islam na'matan. Ya, ada kalian demikian, mudah-mudahan sekali lagi waktu yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita. Kita dapat memahaminya, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amaka wa zayidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karimi azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mazluma wa la taj'alna minna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ftah bainana wa bainaka anta khairul fatihin. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa asal wa ismunallah ni'mal wakil ni'mal maula.
والنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.